acara pengajian bulanan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Atsani Nahdlatul Wathon Susila, sekaligus acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabu 23 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2022 Miladiah, dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Safwan Abdul Hakim Kihar. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. يا الله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara ketiga, pembacaan Fatihah dan Sholatul Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Sayyid Abdan Syakur Kiha SS. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siratul Fatihah Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad Sayyidina Ikhwanil Anbiya wal Mursalin wa alihi wa sahbihi wal kiram ajma'in. Al-Fatihah. Rasulullah al-Hizbi wa Tariqati Maulana Amir Madaris wal Masajid Mu'assasin Hadatain wa Nahdatul Rabah Al-Alim al-Alam al-Alim Rabbani Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Syekh Sayyid Muhammad Zainul Abdul Majid As-Sabat Al-Abrani Al-Mashhur Wal-Usuli wa Furu'i Wal-Muhibbi Al-Fatihah. لجميع علماء العاملين والأولياء العارفين والوالدين والمشركين وللناقدين والناقديات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. إلى بالباء والنشير الأعداء وانتشار نعمة الوطن في جميع الأرجاء. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد
Acara keempat, sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Al-Ustaz Herianto Kiha yang diwakili oleh Ustaz Muhammad Zain Hasani Kiha. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfad wa ajid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pembina Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Asdani Nahdlatul Wathon Sejadah, Dr. Tuan Guru Haji Dalim Abdul Muhyi Abidin MA. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Asdani Nahdlatul Wathon Sejadah, Al-Ustaz Muhammad Rifai Biha SHI. Yang sama-sama kita hormati Wakil Ketua Pengurus Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Asdani Nahdlatul Wathon Sejadah, Al-Ustaz Munir At-Tahir SH Esos. Yang tidak lupa pula kami hormati para hadirin hadirat jamaah wali santri yang sempat hadir pada acara kita yakni sore hari ini. Yang saya banggakan, yang saya cintai, santri-santriwati Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Asdani Nahdlatul Wathon Sejadah. Puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada acara kita sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah barakah. Kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah sebagai rahmatan lil alamin. Kami dari panitia acara pengajian bulanan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Asdani sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaah yang menyempatkan dirinya untuk hadir, yang dimana dengan cuaca yang tidak menentu ini, kadang hujan, kadang panas, tetapi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk hadir pada acara kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kami dari panitia memohon maaf jika ada kekeliruan, jika ada kekurangan, ada tutur kata kami atau tindakan kami yang kurang berkenan di hati pengurusan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh kepada Al-Ustaz Munir At-Tahir SH Esos. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin وانصر واحفظ وأيد نصر وقامة العالمين بحق محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang hormati kaum Bapak Tuan Guru, Dr. Tuan Guru, lalu Abdi MA selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama, selaku Sekretaris ROISA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan selaku pembina Yayasan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin As-Sani University. Yang dihormati Ketua Pondok Pesantren Syekh Zainuddin As-Sani University Al-Ustaz Muhammad Rifai IHSS. Mudah Allah panjangkan umur beliau berdua, diberikan kesehatan, keafiatan, hingga terus bersama kita berjuang dalam panji-panji Nahdlatul Ulama. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, ampun yang mungkin sangat kurang sopan katanya yang boteng berdiri di depan belum. Ke depan insya Allah kita koreksi model tempat acara seperti ini. Baik, tidak memperpanjang sehingga nanti kita supaya lebih lama menerima pengajian dengan nasihat, petua, petiti dari Al-Mukarram Bapak Tuan Guru, yang mana pada kesempatan ini pokok inti yang disampaikan dan sekaligus sebagai laporan kepada beliau dan sebagai pemberitahuan maklumat kepada segenap jamaah wali santri terutama. Baik, ini adalah kali pertama atau pengajian perdana atau pembukaan. Kami sudah programkan dari Pondok Pesantren Syekh Zainuddin As-Sani University dan memprogramkan penjengukan atau kunjungan wali santri. Kita programkan 1 kali sebulan. Nah, yang mana 1 kali sebulan ini kita rangkaikan dengan pengajian bulanan, penjengukan atau kunjungan wali santri setiap bulan. Dan ini adalah kali pertama. Hari ini adalah tanggal 19 Oktober. Insya Allah bulan depan tanggal 19 bulan November kita akan bertemu juga di tempat ini. Mudah-mudahan bisa maju, bisa mundur. Insya Allah pengajian bulanan ini rutin akan diisi oleh beliau sebagai pembina, sebagai wakil dari Maulana Syekh, sebagai wakil dari umuna kita yang pemilik dari Pondok Pesantren Syekh Zainuddin As-Sani University ini. Jadi kita programkan 1 kali sebulan pengajian sekaligus penjengukan kepada santri atau bidadari berurusan yang ada di pondok ini sebagai bulan pelepas rindu antara sang ibu dan bapak kepada anak, antara anak kepada bapak dan ibu. Ini sarang anak dikit ya buah hati kembang mati. Batik-batik ini kebeling si bidadari. Ini yang soal siwak bijen dia ini ketahuan tuh hangen dia ini. Ampura siwak nanti ini baru
Insya Allah karena 4 bulan akan datang lagi 1 menjadi 9. Pentes Ustaz ya, nanti nanti kuat lagi nih. Akhirnya ikut nih kan, arah dulu. Insya Allah ketemu. Insya Allah, lalu naik ini. Insya Allah. Ini tiang long deh. Ampun. Ngani ini. Jadi insya Allah betul-betul kami saat kangen saat ini tiap bulan ini luar biasa. Kita diskusi sama beliau Ustaz sambil kita ngaji sambil pas rindu dijari ibu bapak dari Semanggi kita pengajian setiap bulan. Oh ini silakan. Nah kita programkan ini adalah mukadimah. Mudah-mudahan kita istiqomah kita melaksanakan ini sampai seterusnya. Berarti Pak Kulit Mangkin belum bulan depan siap-siap dengan ongkos, dengan beras, dengan napi yang jauh-jauh ini saya ingin jauh pesawat dijajari dan terus pasang niat bulan depan insya Allah kita akan ngaji. Mangkin oleh berlihat seandainya yang belum cari kontek umur demikian umai mangkin dan mau dari pengajian bulan datang ini luar biasa pahalanya. Ada yang kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Ya Allah, kami masih dalam menuntut ilmu. Engkau mencabut nyawa kami. Berikan kami istimewa. Masukkan kami ke surga. Berhak kita untuk masuk surga. Sebab apa? Debat ngaji waktu terjatuhnya nyawa. Makanya pasang niat dari sekarang bulan depan berlipat-lipat pahala yang tidak dapat ngaji dari campur. Sosok yang akan biang ini. Dan sebagai motivasi. Yang kedua, sebagai laporan kepada pembina pondok pesantren, insya Allah di tanah yang sudah kita bebaskan seluas 14 hari setengah niki, kita akan bangun asrama putra dan putri. Sebab masih darurat niki, kita tidur, kita belajar, kita imam, kita mangan, kita berkeluar di dalam ini. Sementara niki mandi. Niki merupakan sebagai pemikiran beliau utama sebagai ketua pondok pesantren. Tiap kelem bangun tengah malam dipanjatkan doa pembintan yang terjadi sebuah keajaiban di sini. Dengan segala cara daya dan upaya, dengan keberanian, dengan modal ini, dengan modal. Ustaz, yang bina asrama putra putri ada kepeng tidak. Tapi dengan keberanian dan kemauan saja. Dan kami berpikir kasihan dijajari perusahaan ini. Melihat teknologi usaha daripada di asrama. Dan ini sudah konsekuensi orang mondok orang sabar. Latih pancur di situ tanam begitu. Terlebih di penuh kerasa tuh musim hujan dan musim penuh. Ya, tenguru pelik waktu rampak timur. Boleh dia kurang lebih kebalik. Kurang lebih tidak dengan luar yang lain dengan sangat nyatik mondok dari pancor. Lalu musim hujan kerasa dilatat kan? Musim hujan itu nih berjoget lihat dengan mulai cerita. Nah terus niki nanti pemikiran kita sama-sama niki insya Allah kami laporkan kepada pembina kami akan bangun 50 meter panjangnya kali 7 kelas teras di sini sebanyak 8 lokal 4 lokal untuk putri 4 lokal untuk putra. Kami rencanakan seperti itu. Di mana dibangun? Di belakang. Itu panjangnya 52 meter. Nanti kalau kita sekat itu 7 kali 6 7 kali 7 jadinya plus terasnya 7 kali 6 ruangannya ini panjangnya ini. Nah mudah-mudahan ada ridho, ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doa dari pengurus kami. Mudah-mudahan di majelis ini, di tempat ini ada wali yang diangkat doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cita-cita kami, inilah hajat kami pengurus pondok pesantren untuk membangun asrama putra dan putri sepanjang 52 meter. Berikutlah sampai budaya. Nah setelah jadinya asrama ini nanti insya Allah bisa dari pengurusan ini
mendapatkan tempat yang aman, nyaman. Terus tempat istirahat. Sedangkan kelas-kelas ini kekurangan kelas kita pada tahun ini. Sebab apa? Kelas 1 itu paralel. Ada 2 kelas. Apalagi tahun depan. Pertama terus. Nah inilah yang menjadi kebutuhan kita di sini. Oleh sebab itu mohon doa dan dukungan. Nah, bukan hanya doa, itu tadi yang kami mintakan. Tunas bantuan yang tadi manung-manung bertaku sepelang. Manung-manung sepelang, manung-manung sakit. Namun tahu tidak sedap. Paling kurang lah mungkin semen baru sak. Namun ini bau manung-manung insya Allah ini merupakan jadi amal jariah yang tulus kami. Tidak ngiring dia manggih, nikah dia kena kapal masing-masing. Kita kangen diri nikah dia. Dia nanya baik balik. Jika doi kara sama tadi anak jari itu, lamun dia tahu pada tanggung jawab, lamun dia tahu semua jadi fitnah. Bilangan banyak sih. Ya, lalu lamun kerja ilmu. Insya Allah dengan ilmu mereka ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan amal jariah perusahaan yang membuat tempat ibadah, tempat belajar dan lain sebagainya ini, insya Allah inilah yang menjadi bekal dari kapal kita nanti di akhirat. Tidak lain. Jika dua karah santik kena tan adon tan jauh, dia jari si anak jari itu jari fitnah berat. Dia membuti nanti akhir-akhir zaman ini. Gitu? Nah mudah-mudahan berkat dukungan seluruh kami yang tunas diri bantuan seluruh kami, insya Allah ke depan kita akan sebar para santri dan para guru ini untuk memintakan amal jariah seluruh kami, untuk mengajak seluruh kami mengambil bagian tempat ini bareng-bareng pada bina kapal dan kajung lebar akhirat. Jadi saksi nanti di akhirat. Nah ini sekali lagi yang perjelas, mohon dukungan ini. Niki berapa dana yang dibutuhkan? Ini kurang lebih 600 juta. Lah, menghayar seorang ini jadi 600 juta ini. Itu semua kepeng dan insya Allah itu. Kadang ini 500,500 lagi kita juga. Setengah 503 juta kalau tidak salah harganya. Ini masuk akal menurut yang tak bodoh ini ya. Beda mau kepe yang tak ini. Lagu alhamdulillah. Bulan puasa yang kemarin lunas kita bayar. Gimana masuk dulu? Ustaz, berani masih membutuhkan ini membangun visi angin. Mulai baru kita bijajarin urusan dia semua kalau tahu. Pada bahan perusahaan media. Pada bahan ambil kau ada bekas rumah gitu. Jangan jadi. Di bekas rumah. Jangan ini. Lalu inilah batas kemampuan kita sama-sama ini. Nah mudah-mudahan. Dan yang kedua intinya adalah ini bukan amal, ladang amal jariah perusahaan ini. Jadi pengen kita. Tunas Al-Mukarram Bapak Tuan Guru nanti sebagai wajangan nasihat kepada kita semua lebih luas lagi mohonnya lebih dalam mengambil hikmah bulan Maulid dan besar Muhammad. Yang ketiga, kami laporkan kepada pembina pondok pesantren Pondok Pesantren Delapan. Insya Allah kami akan mengadakan kontak pondok. Kontak pondok ini kami rencanakan akhir bulan Jumadil awal atau masuknya bulan Desember. Musim hujan ini. Tapi apa mau kita bilang? Ini sudah memang program. Sebenarnya bulan Juli kemarin kita melaksanakan acara kontak pondok ini, tapi masih dalam corona dan lain sebagainya, masih belum kita bebas dari corona. Dan kemarin sudah kita minta pertimbangkan antara bulan Agustus yang kemarin, jadwal pengurus besar, bahkan pengurus besar jadwalnya ada di luar daerah. Kita minta jadwal. Nah sekarang ini kami sudah musyawarah, kami sudah mufakat dengan Dewan Guru dan pengurus estafet. Kami laksanakan musyawarah memutuskan bahwa kita akan tetap melaksanakan kontak pondok insya Allah awal Desember. Sebab nanti pada kesempatan itu kita akan mohon kepada Maulana Syekh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sebagai pembina pondok ini juga
Dan kita harus kepada umuman sebagai pemilik pondok pesantren ini, minta kepada beliau agar direstui acara ini pada awal Desember nanti, sebab di situ kita sekaligus langsung meletakkan batu pertama pembangunan asrama. Nah, jadinya Bapak Ibu wali santri, pada kita semua, pada Desember itu nanti ada 2 rangkaian acara insya Allah. Mudah-mudahan pengajian bulanan penjemuan dan pengajian bulan ini kita bisa laksanakan juga pada akhir bulan November. Awal Desember itu kita melaksanakan puncak pondok pesantren. Sekaligus di situ akan kita lanjutkan dengan peletakan pertama pembangunan asrama putra dan putri yang berukuran 52 kali 7 meter sebanyak 8 lokal. Nah, ini sebagai laporan kami kepada pembina Ponpes. Yang terakhir, sekaligus ini merupakan curhatan dan laporan atau permohonan kepada Pengurus Am pada pembina pondok pesantren. Kami mohon dibantu untuk tenaga pendidik, ya. Mohon dididik madrasah sanawiyah dan aliyah. Juga mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami, yaitu ada program kampus mengajar, ada di mahasiswa itu bisa dilepas di sini. Sebab kami kekurangan tenaga pendidikan pelajaran umum. Ada tapi masih kurang, belum memadai. Mudah-mudahan nanti Bapak Rektor Universitas Hidayatullah Mataram memberikan kami kebijakan bimbingan anak dan sebagainya, sehingga program PBM, proses belajar mengajar di tingkat sanawiyah dan ada lembaga yang ada di sini berjalan dengan lancar sebagaimana apa yang diharapkan oleh semua santri dan wali kita semua. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan kepada pengurus kami. Sekiranya ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Bila salah, itu adalah ulama pribadi yang sebagai manusia yang bodoh, yang kotor, yang penuh kelemahan. Dan jika benar, mudah-mudahan itu adalah merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, Allahumma fiq wa la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Rifai, KHSHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Sekatip Am, yaitu Dr. Tuan Guru Bayu Muhyi Abidin MA. Beliau adalah seorang rektor Universitas Mataram dan beliau juga menjabat sebagai pembina kita di Pondok Pesantren Syekh pada bersama Maulana. Dan kita sama-sama hormati wakil pengurus Pondok Pesantren Syekh Nasani Ustaz Munir, para dewan guru, para asatid, para pembina, dan anak-anak santri dan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita menyempatkan diri kita untuk menghadiri majelis yang sangat mulia. Majelis Marahang Komisi Dinara
madain muliana dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua arah majelis nongkrong, arah majelis pemabuk, arah majelis pemotong, arah majelis penipu. Lalu malam ini tiga, ia katakan majelis rawatan min jannah, majelis taman surga. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam yaitu hadisnya. Apa bahasa beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lewat di taman surga, di kebun surga, maka hendaklah kalian mampir di kebun surga itu. Ya, bahasa Kasidah Rasulullah sallallahu. Maksud pelungguh arep kebun surga atau taman surga, yaitu adalah majelis ilmu. Malam memiliki para jemaah, sehingga kami sebagai merokok, jadi nabi-nabi, sebagai tukang sapu, sebagai hadam, kami berdua dengan Ustaz Munir bersama yang lain-lain, orang tua kita, pemimpin kita, guru besar kita adalah Maulana Syekh Zainuddin Awal dengan Zainuddin Sani, ditambah dengan Maulana Syekh yang ketiga adalah Ummuna, dan ditambah dengan zuriat beliau adalah Tuan Guru Doktor Tuan Guru Lalu Muhyi Ali. Luar biasa. Insya Allah kita ini para jemaah termasuk harus kepada pandai-pandai bersyukur, karena cinta pada iring niki di namara ampun tiang pada selaku di nama pun tiang dengan ya apa amat kisi kita cocok ke iring. Yang kita iring adalah ulama besar, yaitu Bapak Datun Wali, Bapak Maulana Syekh. Angka marhum niki pengadik-ngadik beliau yang ditinggalkan kepada kita sekedar pada jin lanjutannya. Kira-kira kayu penunggu lanjutannya Pak Jemaah? Kayu penunggu lanjutannya? Ya insya Allah pada lanjutannya warisan niki amanat niki ngombe jantan carante sesuai dengan kemampuan. Marahkan bahasa Ustaz Munir baru andekan pelunggu ada rezeki, ya pelunggu yang ditaruh di selek, ya yang ditaruh di topong, yang ditaruh di mana sekedar setengah sak, jangan setengah sak harus sesidot baik, sekedar harus ajin semen sesendok dia lalu kah marpasan Ustaz Munir belum kabur pelunggu lawan bunda nyebut sampai baru Mbak, lihat yang kayu barang begini, lihat yang milih mana-mana arah sesidur pelunggu walaupun pikirannya lalu arah sesidur ya masa sederhananya lah paling tidak setengah sa muna mantap ya mana-mana alhamdulillah. No, pelunggu yang dijajari pelunggu wah inges jari dengan solah, jari dengan saleh. Solah atau saleh? Dengan inges kanteng, dengan cupah, dengan dua seri dengan selapu. Dia ada seri pada mana apa pendiki? Iya, dukunglah kami semua dukung Maulana, dukung Maulana Syekh, dukung
Ya guru kita yaitu doktor, tuan guru lalu mun kami aja sekedar marah ibarat tukang sapu, marah ibarat merebut. Kalau perlu merebut tukang sapu, nara lebih ada aja tukang sapu bah, ya be nakal sekali udah mulai be. Resem masih kita nunggu kan, kita tak baru misu kedi, kayak resem dong imankan jam sampah, ya. Kita tak bapak sekali bocor, yang tambel. Kita tak bapak kurang, ya taruh kapin. Arah ampun aturan termunir deh. Iya para guru pembina kita tadi. Ya para aturan termunir. Insya Allah untuk meminjam ya anak kalinta agar mengajari dengan entah. Dende laun pelunggu salah sangka laun harus menjadi tumben ya. Cuma arah ngurus batur niki le gede pelunggu ina main di nyunggulang ajin semen sesa neni kok nyunggulang bahasa pelunggu semprah terus guru-guru kita atau dia sendiri semprah motor ripa aja bau udah semprah dia aja tepal kontoknya ya. Motor ripa aja tepal kan dia bilang gila yang penting berjuang. Idza kuntal birda masalah kaisa fil harbi minar wah. Kalau kita sedang maju jangan mundur. Jangan mundur walaupun setah. Kita harus membangun dan membangun. Membangun atau tidak? Membangun atau tidak? Insya Allah angkat membangun. Ya insya Allah. Biar luar biasa semangatnya. Ingat ya. Insya Allah pengajian ultah bilang tahun ngara anta Riki ya, yang dihadiri oleh para ulama turunan Bapak Muhammad Syekh ya. Le Lombok ni di nara mara antu Bapak Muhammad Syekh. Bahkan di Indonesia nih. Aku dulu ini kita tahu nih, dia tahu Bapak Muhammad Syekh. Ya, enggak ada para guru pancor, enggak. Bapak Muhammad Syekh dunia di Indonesia. Angka dia di Jawa. Insya Allah di mana ngene ruana madrasah Kompres Zainuddin, insya Allah dina berkah yang akan ditampakkan kepada bidadari pelunggu. Ya. Insya Allah yang menjadi pelunggu ini dina sekolah, insya Allah Makkahul Mukarramah. Ya. Dina sambil Makkah Mukarramah. Kal ya pengajian kan sebulan lagi. Kan sebulan tidak perlu nabung maupun taruh sang mengenal kita sampean ya sebulan ini pelungguh niatan penjenguhan dia setiap bala pelungguh jenguk bijan pelungguh tiap jelur jabat pelungguh dia kapok terus kan bilang jelur cermat ya penjengukan yang paling wajib sekali sebulan. Paling wajib mensunat ya bagi makna seminggu sekali. Oke? Tak mungkin langsung lalu bilang jauh ya. Hendak berlaut kan? Mana-mana sekali sebut. Takut dek bau jin dek hadir untuk menghadiri pengajian. Bukti lalu itu. Tahu dah diri dia hidup sambil lemah? Tahu dah diri dia hidup sambil lemah? Tidak perlu dengar persiapan. Pengajian inilah jadi nuntun hidup tak lemah di akhir. Mungkin kita terlalu duit penyampaian dia, maaf menggurung yang agak terlalu ya mungkin sekadar itu saja. Allahumma biqal hadi rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ke-6 pengajian
pengajian bulanan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Atsani dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji Lalu Agung Muhyi Abidin MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد وفرج عن أمة محمد warham ummat Muhammadin wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Rifai dan Bapak Al-Ustaz Munir, demikian juga para asatidz lainnya dan para ustadzah yang saya hormati dan muliakan, para wali santri dan adik-adik santri, anak-anakku sekalian yang tercinta. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berjumpa untuk sama-sama membuka pengajian kita selanjutnya. Insya Allah nanti saya akan berupaya untuk menjadwalkan diri 1 bulan sekali datang kemari. Kemarin ini sulit menjadwalnya karena sekarang ini banyak peraturan baru di universitas. Seperti hari ini saya menjadwal jam 2. Pertama ada hujan, yang kedua banyak tamu. Masyaallah. Tadi jam 9 ada dari Denpasar. Terus jam 1 ada dari Jawa Timur. Terus tadi jam 2, pas jam 2 itu ada rektor Universitas Widya Dharma dari Yogyakarta. Klaten Yogyakarta. Nah yang terakhir ini yang hadir kemarin ada masih tamu di sana, ada masih tamu asesor, tapi yang titipkan kepada wakil rektor. Nah jadi rektor itu tugasnya menerima tamu tiap hari. Karena itu kadang-kadang sulit keluar, kita sulit keluar karena baru berdiri dari kursinya sudah ada lagi yang ngetuk pintu. Assalamualaikum. Manjuran yang tahu nolak tamu ini susah. Belum belajar yang nolak tamu. Misalnya nanti asisten yang suruh bilang aja kenal bapak lagi keluar padahal ketinduk di dalam belum bisa. Belum bisa. Alhamdulillah. Selamat yang sehat. Belum juga kalau mau silaturahim ke ruangan tiang, insya Allah tidak susah. Nggak perlu pakai janji-janjian, nggak perlu pakai yang minta waktunya nanti datang jam 2, malah bisa nggak bisa ketemu sama dia.
Kenapa? Karena bisa jadi jam 2 Rizka ada jadwal siang di tempat lain. Jadi kalau pelunggu mau datang, misalnya ada anaknya yang belum kuliah, tiba-tiba sekarang ini ada rezeki, saya kuliahkan aja anak saya, nanti saya minta diskon setengah 50% kepada Pak Rektor, bahasa pelunggu nih. Datang ke ruangan tiang langsung. Gak usah pakai janji-janjian. Nanti kalau janji-janjian malah gak bisa ketemu. Langsung aja tiba-tiba di sana, kalau tiang ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya nanti datang lagi. Ye, datang lagi. Demikian. Jadi nggak usah ragu-ragu. Nah, yang mohon maaf yang juga datangnya telat, nanti janjian jam 2, datangnya jam 3. Jadi karena terpaksa Bapak Ibu. Yang namanya MOU ini ke Memorandum of Understanding untuk kerjasama kolaborasi antar universitas, ada suratnya Bapak Ibu. Nah, itu harus ditandatangani oleh rektor. Makanya tidak boleh pergi ya sebelum itu selesai. Nah, mohon maaf. Tapi nanti insya Allah untuk pengajian berikutnya 1 bulan sekali kita akan jadwal. Nanti yang bilang sama asisten Tiang, kalau hari itu tidak boleh diisi dengan jadwal lain. Pokoknya ini jadwal saya sudah tetap. Nanti Tiang cari harinya yang pas dengan tanggal yang pas. Saya jadwal dia insya Allah. Biar pelunggu juga bisa merencanakan datang kemari menjenguk bijil-bijil sambil kita nanti yang carikan kitab-kitab yang bisa bermanfaat bagi pelunggu senangnya juga bagi dia. Mungkin kitab-kitab fikih yang kecil-kecil. Nanti misalnya kita ambil kalau mau lebih mendalam sedikit, ada fikih yang ada filosofinya, ada yang kajian sufinya juga. Misalnya nanti di Tanwirul Qulub kita ambil pelajaran fikihnya saja. Ya, kalau Tanwirul Qulub juga itu yang sudah dipesan sebenarnya sama orang Syekh. Ajar, kami sempat ajar dengan Tanwirul Qulub. Tanwirul Qulub ini ada isinya, ada namanya tauhid, ada isinya fikih, ada isinya tasawuf. Nah, tapi sampai saat ini yang sendiri sedang belajar, yang sudah dapat satu rentetan ijazah ya, yang rentetannya sampai Tuan Guru Hafiz Kediri, tapi yang belum pernah ngajar. Pernah yang buka sekali di di Mataram untuk pengajian bulanan, yang buka fikih di Tanwirul Qulub, kitab Tanwirul Qulub. Tapi ternyata bagi masyarakat awam nggak cocok, terlalu dalam pembicaraannya, sehingga mungkin nanti kita cari fikih-fikih yang sama pelunggu sama-sama paham, sehingga ketika tiang ngaji sama pelunggu, ya tiang yang ngajar paham, pelunggu yang menerima Insya Allah ini. Nah, karena sekarang pembukaan kebetulan bulan Maulid, Bapak Ibu yang hormati, memang bulan Maulid ini tidak termasuk bulan suci, tidak termasuk disebutkan di dalam hadis-hadis, di dalam dalil-dalil termasuk bulan suci. Jadi bulan Maulid ini, bulan Rabiul Awal ini bukan bulan suci. Bulan suci ini ada 4 jumlahnya Bapak Ibu. Nah, bulan Rabiul Awal ini tidak termasuk yang 4 ini. Tetapi Bapak Ibu, bulan Maulid ini oleh para ulama setelah diteliti dan dikaji, ternyata bulan Maulid ini adalah bulan yang paling mulia. Walaupun tidak ditetapkan sebagai bulan suci,
Tetapi bulan yang paling mulia adalah bulan Rabiul. Kenapa? Ternyata jawabannya gampang saja. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya. Ada namanya surga. Surga itu hamba Allah nih. Ada namanya neraka. Ada namanya alam. Ada gunung, ada laut, dan beserta isinya. Ada juga hamba Allah namanya malaikat. Ada namanya iblis. Ada namanya jin. Ada namanya manusia. Di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada satu yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu hamba Allah ini dia lebih mulia dari segala sesuatu yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu perlu jawabnya? Itulah dia Nabi besar Muhammad. Jadi kalau perlu dipilih mana lebih baik bertemu dengan seluruh waliullah dari ujung dunia sampai ke ujung dunia, dari ujung timur ke ujung barat, ketemu dengan seluruh nabi dan rasul di seluruh dunia ini dari pertama kali diciptakan sampai akhir kiamat. Mana lebih baik bertemu dengan itu setiap malam dibanding dengan bertemu dengan Nabi besar Muhammad SAW sekali saja? Maka yang lebih mulia adalah bertemu dengan Nabi besar Muhammad. Demikian Bapak. Itulah kemuliaan Nabi besar Muhammad. Lantas orang bertanya, kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika nabi-nabi itu sudah diciptakan seperti Nabi Adam dan lain sebagainya itu Nabi besar Muhammad belum ada. Nabi besar Muhammad belum ada diciptakan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan beberapa kitab ini kajian tasawuf Bapak Ibu dikatakan bahwa sebelum apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali diciptakan itu namanya Nur Muhammad. Masya Allah. Inilah keistimewaan Nabi kita ini. Dan karena Nabi ini lahir di bulan Rabiul Awal, maka disinilah ulama sepakat bahwa yang paling mulia di antara 12 bulan adalah di mana Nabi besar Muhammad itu dilahirkan. Nabi kita lahir pada bulan Nabi Rabiul Awal. Itu rahasianya Bapak. Terus kenapa lagi dia menjadi mulia? Pertama karena dia lahir Nabi di situ, dan disitulah pertama kali dengan adanya Nabi ini dibacakan sholat. Tidak main-main Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca sholawat, itu artinya Bapak Ibu itu mengikuti jejak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main. Tuhan saja
Tuhan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu membacakan selawat kepada Nabi. Malaikat membacakan selawat kepada Nabi. Kalau kita jadi umat Muhammad tidak membaca selawat, lebih baik kita pamit saja dari dunia ini. Lebih baik Pak. Dan yang paling pelit di dunia ini adalah, ini dengar Bapak Ibu ini, yang paling pelit di dunia ini adalah mereka yang mendengar disebut nama Nabi. Siapa nama Nabi Bapak Ibu? Dia tidak membaca salawat. Oke? Jadi orang pelit itu bukan yang tidak mau beramal. Ustaz Ripai mau membangun madrasah. Pelumpuh jenguk, ada uang 100.000. Saya tidak mau menjenguk, saya nggak mau beramal hari ini. Saya mau kasih anak saya aja 90.000, 10.000 saya bawa pulang. Karena anak saya penting, yang 10.000 juga ongkos saya penting. Jadi nggak beramal kepada pelumpuh, nggak beramal pulang hari itu. Ini belum disebut pelit, belum disebut Aku bawa pelumpuh uang 1 juta kemarin, ya dikasih anaknya 100.000, 900.000, mau diamalkan 5.000, tapi sayang nggak jadi. Kamu masukkan 5.000 ini masih uang 900.000, saya nggak usah aja beramal. Bulan depan saja pas pengajian selanjutnya. Akhirnya 900.000 dikantongin lagi, pulang lagi. Yang padahal sudah berniat mau beramal 5.000, enggak jadi beramal. Itu belum disebut itu belum termasuk pelit. Yang pelit itu adalah ketika disebut nama Nabi. Siapa nama Nabi kita? Dia tidak baca selawat. Okay? Nah, banyak macam selawat juga. Ketika mendengar Nabi besar disebut misalnya orang Muhammad, nah, yang dibaca oleh adik-adik ini Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sholat. Nah, ada lagi selawat Jibril yang sering diamalkan oleh para sahabat. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak mau wirid yang lain ya Rasulullah. Terus saya ini maunya wiridnya baca selawat saja, karena Allah sendiri baca selawat kepadamu ya Rasulullah. Saya ingin selama hidup saya membaca selawat. Bolehkah itu Rasulullah? Rasulullah mengatakan cukup bagimu, insya Allah cukup dunia dan akhirat. Makanya Syekh Mansur itu mengatakan kalau sering-sering membaca sholawat, terutama sholawat Jibril katanya, bisa mendatangkan banyak rezeki, minimal 300 kali satu hari, baru itu berefek kepada rezeki. Itu katanya. Karena para sahabat yang membaca sholawat banyak-banyak, itu ternyata mereka jarang kerjanya, tetapi di antara mereka itulah di antaranya orang-orang paling kaya. Ini istimewanya anak besar Muhammad. Dengan mulai dari sekarang, pelumpuh jangan jadi orang pelit. Oke? Nah, gampang sekali. Apalagi bulan Maulid ini sering kita sebut nama Nabi kita. Artinya kita akan sering membaca sholat. Dan membaca sholawat itu tidak main-main, karena itu dibaca oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka barang siapa yang membaca sholawat, kita kalau sebagai umat Nabi itu langsung Nabi sendiri yang menjawabnya. Langsung Nabi sendiri yang menjawab. Dan dikatakan barang siapa yang membaca selawat 1 kali, maka dibacakan oleh Nabi selawat 10 kali.
artinya keutamaan selawat kita. Selawat itu artinya semoga kesejahteraan. Sejahtera itu artinya tercukupi dunia kita, tercukupi akhirat kita. Itu namanya sejahtera. Tercukupi rohani, tercukupi jasmani. Itu nama sejahtera. Kalau kaya belum tentu sejahtera, Bapak Ibu. Kaya belum tentu sejahtera. Nah, salam sejahtera kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad. Nabi spontanitas jawab kita 10 kali mendoakan kita. Salam sejahtera bagi kamu, salam sejahtera bagi kamu, salam sejahtera bagi kamu. Itu sebanyak 10 kali. Bagaimana kalau pelungguh membaca 300 kali satu hari? Artinya Nabi akan menjawab kita sebanyak 3.000 kali. Dan dalam sebuah hadis dikatakan Nabi itu menjawab salam itu berserta ruh dan jasadnya. Jadi Nabi bangkit beserta ruh dan jasadnya menjawab sholat. Hari ini yang tidak banyak membaca hadis, makna-maknanya saja yang baca, biar pengajian kita lebih panjang sedikit. Biar perlu ambil makna-maknanya saja. Mungkin? Tidak. Ini ke makna selawat. Dan yang yakin hadis-hadis tentang selawat ini banyak bisa kita dengar di mana-mana. Perlu baca dia, perlu dengarkan dia di ceramah-ceramah, banyak sekali tentang hadis ini. Dan yang paling banyak dibaca oleh para ulama itu barang siapa yang membaca selawat 1 kali maka akan dijawab sama Rasul 10 kali. Paling banyak dibaca. Itu karena hadis ini adalah hadis masyhur, memberi motivasi kepada kita untuk tetap membaca sholat. Bapak Ibu yang hormati, Nabi kita ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk memperbaiki akhlak. Terus Nabi nama akhlak itu. Nabi nama akhlak. Banyak orang mengatakan yang namanya akhlak itu ya bisa bertabik, bisa minta maaf, bisa berterima kasih, bisa berperilaku baik kepada orang tua, bisa berperilaku baik terhadap tetangga, bisa berperilaku baik terhadap guru, bisa menghormati ilmu dan seterusnya. Ternyata yang namanya akhlak itu, Bapak Ibu, itu jauh lebih luas dari sekedar seperti itu. Yang bisa berperilaku baik, bertabik, bersalam dan sebagainya itu namanya adab. Namanya adab. Tetapi yang namanya akhlak itu adalah seluruh sisi kehidupan kita berupaya membuatnya menjadi baik. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ini sahabat bertanya, dan Siti Aisyah bertanya kembali kepadanya, "Sudahkah engkau membaca Al-Quran?" Sahabat itu mengatakan, "Oh sudah, saya membaca Al-Quran." Nah, itulah akhlak Nabi besar Muhammad. Jadi Al-Quran itu isinya, Bapak Ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, itu menggambarkan seluruh sisi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana cara kita hidup di akhirat, bagaimana menempuh kehidupan nantinya di akhirat. Itu isi Al-Quran. Artinya yang disebut dengan akhlak di sini adalah seluruh kepribadian kita, Bapak Ibu, beserta adab dan perilaku kita. Jadi akhlak itu menyeluruh untuk kehidupan kita. Masya Allah, saking semangatnya, keringatnya tidak terasa, Bapak Ibu. Tapi begitulah. Makanya beberapa kali yang di pengajian pernah menceritakan ini
ada seorang mahasiswa disuruh ceramah Maulid Nabi besar Muhammad. Ini di Kota Malang. Dia disuruh kultum. Nah, katanya kuliah 7 menit. Tapi dia mengatakan, kalau sekedar kuliah Maulid, saya cukup kuliah 7 detik. Nah, pernah terungguh melihat orang ceramah 7 detik? Nggak ada kan? Nah, kata dia, kalau menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak perlu panjang-panjang dengan kata-kata, nggak perlu panjang-panjang dengan ilustrasi, dengan contoh-contoh. Cukup 7 detik. Nah, gimana? Kamu bisa? Bisa. Buktikan, buktikan. Nanti malam katanya kamu yang ceramah Maulid. Ya. Baru dia naik, terus langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ceramah Maulid ini saya akan berceramah tentang Maulid, isi dan isinya tentang Nabi Muhammad SAW. Cukup 7 detik. Begitu dia berdiri, begini Bapak Ibu katanya. Yang namanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa digambarkan dengan kata-kata akhlaknya, tapi akhlak Nabi itu begini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tuh. Nah, jadi dia menggambarkan Nabi itu tidak perlu dengan kata-kata panjang, cukup dengan jempol. Tidak ada di atasnya, cukup jempol saja. Yang lain ini, yang 4 ini di bawah. Jadi kita seluruh isi dunia, seluruh isi alam ini itu ada di bawah. Tapi terakhir ini karena kita pembukaan pengajian, yang mau bercerita pada penunggu senangnya bercerita. Salah satu contoh akhlak Nabi besar Muhammad. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu Bapak Ibu, sehari-harinya dia memperhatikan Nabi. Kalau Nabi berujar, langsung dilaksanakan. Misalnya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya sholat. Begitu Nabi sholat, mereka semua memperhatikan. Ada yang dari belakang, ada yang dari samping, ada yang dari depan. Nanti semuanya dicampur-campur. Nanti kalau yang untuk dirinya sendiri sudah melihat dari belakang. Nanti tidak dilihat Rasul bersendakep. Oke? Nanti ada dia sholatnya tidak pakai sendakep Bapak Ibu. Kalau Ibu datang haji nanti di Mekah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa haji semuanya. Oke? Bisa naik haji semuanya. Bisa ke Mekah semuanya. Amin. Ada orang sholat, Allahu Akbar, tidak pakai sendal dia Bapak Ibu, taruh tangannya di bawah ini. Ya mungkin juga itu benar, tetapi mungkin sahabat itu melihat Nabi sholat tidak dari depan, tapi dari belakang. Nah itulah para sahabat, ditiru apa yang dilihat dari Nabi. Karena itu sahabat-sahabat besar Bapak Ibu itu ingin meniru, tidak boleh ada satupun dari perilaku Nabi, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi itu tertinggal untuk tidak dilakukan. Jadi dia ingin melakukan semuanya apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, salah seorang sahabat besar itu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasul telah meninggal dunia beberapa hari, dia datangilah Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ummul Mukminin Siti Aisyah ini anaknya Abu Bakar.
Anaknya Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar ini disebut Abu Bakar? Ya, namanya Muhammad juga, tapi disebut Abu Bakar Abdul. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena hanya Siti Aisyah yang kedera punya anak. Dan kedera ini bapaknya namanya Abu Bakar, diberi nama Abu Bakar. Abu Bakar itu julukan, artinya adalah bapaknya perawan. Ya, bapaknya si perawan, bapaknya si gadis, bapaknya gadis. Karena istri Rasul itu hanya satu yang gadis, bapak ibu. Sisanya yang lainnya itu janda. Makanya kalau ada teruna-teruna di sini, tidak apa-apa kawin sama janda juga ya. Senyum-senyum adik-adik ini, kayak paham aja. Ya. Nah, bertanya Abu Bakar kepada Siti Aisyah, wahai anakku, kurang lebih katanya begitu, wahai anakku, adakah dari sunat Rasul, perbuatan dan perilaku Rasul yang belum aku lakukan? Kata Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, oh ayahandaku, hampir seluruh pekerjaan Rasul itu sudah engkau lakukan, sudah engkau kerjakan. Tapi ada satu yang belum engkau kerjakan, wahai ayahandaku. Gitu kata Aisyah radhiyallahu. Apa itu wahai anakku? Ada seorang pengemis Yahudi di sana di pojokan jalan, ini di Madinah, di pasar Madinah Bapak Ibu. Di pojokan pasar itu ada seorang pengemis Yahudi yang buta di sana. Itu setiap pagi dikasih makan oleh Rasulullah, dan orang buta itu, yang buta itu masih ada sekarang, ada di sana. Oh itu anakku, kira-kira jam berapa dikasih makan oleh Rasulullah? Itu setiap pagi, setiap pagi. Jadi Abu Bakar besok pagi-pagi pergi ke pojokan pasar di Madinah. Tiba-tiba ada seorang pengemis buta beragama Yahudi. Dia itu sedang ngomel ditemukan oleh Abu Bakar. Wahai orang-orang di pasar, janganlah engkau temui yang namanya Muhammad. Muhammad itu adalah tukang bohong. Muhammad itu adalah tukang sihir. Kalau engkau datang kepada Muhammad, pasti engkau akan disihir dan menjadi pengikutnya. Janganlah engkau percaya kepada Muhammad itu. Muhammad itu adalah salah seorang pembohong besar. Jadi orang Yahudi ini selalu berkata seperti itu. Setiap ketemu seseorang, wahai orang-orang, jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah seorang pembohong. Muhammad itu adalah seorang yang selalu berbuat salah. Muhammad itu adalah tukang sihir. Kalau engkau ketemu dengan Muhammad, engkau pasti kena sihir. Engkau akan mengikuti Muhammad. Gitu. Ternyata Abu Bakar melihat orang buta Yahudi ini heran. Loh, masa ini yang dimakan oleh, yang diberi makan oleh Rasulullah? Heran Abu Bakar. Masa orang ini yang setiap pagi dikasih makan, padahal dia menghujat Nabi sehabis-habisnya. Pokoknya Nabi dihujat habis.
dikatakan tukang pembual, dikatakan pembohong, dikatakan tukang sihir, dan seterusnya. Abu Bakar heran. Ya, karena Nabi memberinya makan, kata Abu Bakar, maka saya pun akan melaksanakan sunnah Rasulullah. Maka Abu Bakar mengambil roti yang paling baik, terus diberikan kepada orang yang menghujat Nabi ini, itu pengemis buta yang menghujat Nabi ini, orang Yahudi. Kata Abu Bakar, saya akan memberinya makan. Jadi dia begitu diberi makan oleh Abu Bakar, kan beda caranya Rasul dengan Abu Bakar memberi itu beda. Begitu dipegang orang Yahudi ini, terus dikasih makan, orang Yahudi ini teriak, engkau pasti bukan yang memberiku makan setiap hari, kan? Kamu beda orangnya pasti. Kenapa kamu mengaku sebagai dia tadi, kan? Atau orang Yahudi ini, engkau tidak bisa mengikuti dia. Dia lembut caranya memegang saya, dia lembut caranya menyuapi saya. Beda dengan kamu. Mengakulah kamu bukan yang biasa memberikan saya makan setiap hari. Abu Bakar heran. Orang ini menghujat Nabi, diberi makan oleh Nabi dengan lemah lembut, disuapin lagi. Maka Abu Bakar pun mengatakan, tidak bisa menahan tangisnya Abu Bakar. Kenapa Rasul itu memberi makan orang yang menghujatnya, yang mengoloknya, yang mengatakannya sebagai tukang sihir dan menghambat perkembangan Islam? Justru itu dikasih makan oleh Rasul dengan lemah lembut, sampai dia tidak tahu ada enggak manusia yang lebih lembut dalam memberikan makanan. Mengingat ini, Abu Bakar menangis jadi-jadi. Ya Allah, ya Rabbi, katanya, kata Abu Bakar, kok bisa? Sambil dihujat Nabi memberinya makanan yang paling bagus. Udah itu dengan cara yang paling baik, lemah lembutnya. Abu Bakar ini termasuk orang yang sangat lembut, sangat lemah lembut. Tetapi oleh orang Yahudi ini dikatakan sebagai cara memberi makannya adalah kasar. Katakan bahwa kamu bukanlah yang memberiku makan setiap hari. Sambil menangis Abu Bakar mengatakan, iya, saya bukanlah orang mulia yang memberikan engkau makan setiap hari. Orang mulia itu sudah meninggal dunia beberapa hari lalu. Dan orang mulia itulah dia orang yang engkau hujat setiap saat, orang yang engkau olok setiap saat, orang yang engkau jelek-jelekkan setiap saat. Begitu kata Abu Bakar. Langsung orang Yahudi ini terdiam. Dia terdiam, menunduk. Kemudian Yahudi ini pun menangis dan mengatakan, ya Tuhan, ternyata orang yang saya hujat, orang yang saya katakan orang paling jelek di dunia, tukang sihir, ternyata dialah Muhammad yang memberikan saya makan setiap pagi dengan lemah lembut, kata Yahudi ini. Maka dari itulah dia tertunduk kemudian mengucapkan syahadat di depannya Abu Bakar. Ini Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari sini? Bapak Ibu, ini yang bisa kita ambil hikmahnya di sini. Bapak Ibu jangan pilih-pilih tempat bersaudara. Andai kata ada orang yang nolong ibu tapi dia sangat miskin, jadikanlah dia sebagai tempat beramal ibu dengan niat saya mengikuti cara dakwah Nabi besar Muhammad. Jadi orang ini tidak tahu kalau dia diberi makan oleh Nabi setiap hari.
dan dia menghujat Nabi setiap hari. Ini dia Bapak Ibu, okay? Itulah akhlak Nabi besar Muhammad. Dan banyak yang lain lagi karakter hebat yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya tidak akan mungkin kita bahas dengan kata-kata. Tidak akan mungkin kita bahas dia dengan nilai-nilai angka. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang termulia yang wajib kita ikuti segala seluk-beluknya karena dia adalah wujud dari Al-Qur'an. Nah, itu ibu-ibu, dan alhamdulillah bulan ini kita memulai pengajian kita di bulan Rabiul Awal, di mana Rasul termulia, Rasul yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata itu lahir. Dan perlu sebagai motivasi juga perlu tahu bahwa Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga lahir pada bulan Rabiul Awal. Adik-adik ada yang tahu tanggal berapa? Ya, benar. Jadi Maulana Syekh itu lahir tanggal 17 Rabiul Awal tahun 1316 Hijri. Itu tahun lahirnya Maulana Syekh, guru besar kita. Artinya beliau juga menjadi orang yang sangat istimewa dan lahirnya kebetulan di bulan Rabiul Awal. Nabi tidak mewariskan apa-apa, cuman mewariskan ilmu pengetahuan. Demikian pula para ulama, termasuk Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin. Dia tidak mewariskan apa-apa kepada kita, hanya ilmu pengetahuan. Dan satu yang ditinggalkan kepada kita ilmu pengetahuan beliau. Beliau itu kalau membangun madrasah tidak pernah sama sekali minta sumbangan ke pemerintah. Kenapa? Karena beliau berharap madrasah ini nanti dibiayai oleh masyarakat dan pahalanya utuh kepada masyarakat. Nah, ini kesempatan bagi kita. Berapa saja yang kita punya sila. Nanti kalau pas pengajian beramal, ada rezeki tidak pengajian pun datang kembali beramal. Oke? Insya Allah siapa saja nanti mungkin ada di antara anak-anak kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ulama besar, menjadi hafizah yang terkenal, menjadi hafiz yang hebat, menjadi baligh, menjadi ustazah yang hebat, jadi ustaz dan ustazah yang hebat. Itu nanti pahalanya kita akan bagi. Itu diajarkan oleh Maulana Syekh. Jadi satu saja batako perlu sumbangkan menjadi madrasah ini. Siapapun orang hebat yang lahir dari madrasah itu pahalanya kita akan keciprat. Itu jadi amal jariah pelungguh senantiasa. Itu rahasianya. Kenapa Maulana Syekh membangun gedung-gedung di Pancor itu dulu, ingat pelungguh Abror itu nggih? Madrasah Abror dibangun oleh Maulana Syekh itu sebegitu besarnya, biayanya kurang lebih 4 miliar itu, miliaran. Maulana Syekh tidak mau minta sumbangan ke pemerintah. Biar masyarakat Nahdlatul Wathon yang membangunnya. Makanya dulu kalau kita ngaji Ahad, Bapak Ibu kita bawa satu bata. Orang tua kita nyuruh aja bata. Kadang bawa kita batu, ngambil di jalan. Jauh batu ske, tolong. Jauh bata ske, tolong. Ya orang-orang ngaji itu bawanya bata 2. Kalau sekarang kan
nggak perlu bawa batu bata, cukup membawa kertas yang gambarnya merah bata. Iya, biar cepat tempat-tempat adik kita ini jadi, sehingga amal jariah ibu terus mulai mengalir. Insya Allah Ustadz Niki juga yang yakin ya, yang yakin beliau juga berinisiatif untuk membuat proposal minta kepada orang-orang NW untuk sama-sama kita membangunnya. Ya, kalau sekarang kan banyak juga orang NW jadi pejabat. Oke? Jadi kita suruh orang NW itu memanfaatkan jabatannya untuk beramal di madrasah NW, sehingga sama-sama kita beramal. Jadi bapak ibu jangan khawatir. Andai kata masuk di sini amal dari pemerintahan itu juga berasal dari orang NW, karena pejabat kita di sana banyak yang NW. Saya rasa ini mengantar pengajian dari tiang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama mengaji dan kita ambil hikmah dari kitab-kitab yang kita kaji nantinya. Jadi kalau bulan depan mungkin yang tidak berdiri seperti ini, mungkin kita akan buka kitab, baca-baca mana-mana 1-2 hadis. Oke? Biar pelajaran kita berurutan, pelunggu kemari datang mengaji dapat ilmu pengetahuan yang terstruktur, dan pelunggu juga bisa berkumpul bersama ustaz-ustaz kita di sini. Oke? Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang berlebih yang sampaikan, tetapi insya Allah semuanya yang ambil dari intisari hadis maupun kaul para ulama. Tidak ada yang ngarang-ngarang, insya Allah. Oke? Kalau ngarang bahaya Bapak Ibu. Ini ajaran agama itu doktrin namanya Bapak Ibu. Tidak boleh dirubah walaupun sedikit. Itu nama doktrin, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Walaupun nanti misalnya Nabi Muhammad menerangkannya dengan hadis, itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sumbernya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila kita langsung doa, kita awali dengan doa. Silakan, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Amin.
شفيع المذنبين اللهم شفعهم فينا اللهم شفعهم فينا اللهم شفعهم فينا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور العلم اللهم نور قلوبنا بنور الحكمة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك اللهم أحينا كحياة العلماء وأمتنا كموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الذين كانت خلقهم القرآن اللهم اجعلنا من عبادك الذين كانت خلقهم القرآن اللهم اجعلنا من عبادك الذين كانت خلقهم القرآن وقلوبهم القرآن وأحوالهم القرآن وألسنتهم القرآن ومن الحفاظ لكتابك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة